Susu mungkin sebagai sebuah minuman kesehatan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sangat familiar dan akrab sekali. Bahkan setiap hari kita konsumsi. Namun banyak orang yang belum tahu tentang keberadaan kefir. Ya, salah satu hasil fermentasi dari susu yang sangat berguna bagi kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang kefir. Ya, salah satu minuman fermentasi yang berasal dari susu. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana keberadaan kefir, bagaimana cara pengolahan dan menikmatinya. Dalam sejarah panjang kehidupan manusia, susu tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari, bahkan sudah menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat dunia sejak zaman dahulu hingga kini. Di dalam Islam sendiri, Al-Quran Surat An-Nahl ayat 66 menyatakan tentang bagaimana susu itu menempati posisi yang cukup penting di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ilustrasi di dalam surat An-Nahl ayat 66 itu dinyatakan, sesungguhnya pada hewan ternak itu terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Selain An-Nahl ayat 66, sebetulnya Rasulullah juga pernah memberikan beberapa warning terkait dengan keberadaan susu ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang konteksnya ketika itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berkahilah kami padanya dan tambahkan untuk kami darinya. Karena aku," kata Rasul, "tidak tahu makanan atau minuman yang lebih mencukupi nutrisi selain susu." Pada konteks lain, Rasulullah juga bersabda sebagaimana yang dinyatakan dalam Sahih Bukhari, riwayatnya begini, susu dapat menghilangkan sebagian demam. Nah, dengan demikian dalam konteks kehidupan kita, kita sangat bergantung bagaimana mengembangkan kesehatan kita kepada susu. Namun, ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa langsung mengkonsumsi susu karena kandungan laktosa di dalam susunya, karena beberapa orang itu sangat sensitif dengan laktosa di dalam susu. Selain itu, proses fermentasi atau olahan susu dapat meningkatkan keberadaan prebiotik di dalam susu itu sendiri. Maka susu harus melalui beberapa proses untuk dapat menekan kadar gula di dalam susu dan meningkatkan jumlah bakteri dan prebiotik serta nutrisi di dalam susu tersebut melalui beberapa proses seperti fermentasi yang terjadi pada kefir. Kefir sebagai hasil fermentasi dari susu tidak terlalu populer sebagai sebuah hasil fermentasi susu di masyarakat kita, berbeda dengan saudara kandungnya yaitu yogurt. Yogurt lebih populer dan mendapatkan ruang yang cukup luas dan banyak di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita, terutama di Indonesia. Dari segi cara dan proses fermentasinya, kefir menggunakan bakteri dan ragi, sementara yogurt hanya menggunakan bakteri untuk menekan laktosa. Sehingga hasil dari kedua fermentasi ini sangat berbeda. Kemudian dari segi durasi, yogurt hanya membutuhkan waktu 8-12 jam, sementara untuk sampai pada produk yang minim laktosanya atau hilang laktosanya di dalam susu, maka kefir membutuhkan waktu 16-24, bahkan secara umum saya menggunakan kefir dengan 72 jam fermentasi. Artinya hampir sama sekali tidak ada kandungan laktosanya
di dalam kefir. Dari sisi kandungan prebiotiknya, kefir memiliki kandungan prebiotik dan nutrisi lebih tinggi daripada yogurt. Dalam keseharian, saya menggunakan kefir untuk kepentingan pembuatan minuman. Biasanya saya campur dengan santan dan aneka rasa-rasa yang berasal dari rasa-rasa yang ada di dalam produk tambahan. Seperti rasa pisang saya peroleh dari perasa, kemudian rasa blueberry, strawberry, dan nanas, serta masih banyak lagi perasa yang kita bisa pilih, tentunya yang aman bagi kesehatan kita dan keselamatan tubuh. Selain itu, umumnya saya menggunakan kefir sebagai dressing untuk kepentingan salad buah saya. Ketika saya membuat salad stroberi, maka saya menggunakan kefir sebagai dressingnya sebagai pengganti yogurt yang masih memiliki kandungan gula. Selain dikonsumsi sebagai sumber bahan minuman dan dressing beberapa salad, kefir juga dapat kita gunakan sebagai bahan tambahan di dalam pembuatan bolu dan roti. Susu yang umumnya kita gunakan dalam bolu dan roti dapat kita gantikan dengan menggunakan kefir ini. Selain itu juga, kefir dapat kita jadikan sebagai bahan tambahan dalam marinasi beberapa produk seperti marinasi daging dan marinasi ayam. Ini di beberapa negara umum dilakukan sebagai bahan tambahan dalam marinasi selain bumbu-bumbu yang umum digunakan sebagai penyedap pada bahan makanan daging dan ayam. Kefir dapat membantu kita menjaga kesehatan pencernaan karena dalam kefir terdapat prebiotik yang dapat mencegah sembelit dan gangguan pencernaan. Kemudian kefir dapat membantu untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Bakteri baik dalam kefir dapat merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian yang membantu intoleransi laktosa. Kefir adalah salah satu turunan hasil dari fermentasi susu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. So, sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Lifestyle-mu kali ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.